Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Baiklah, pagi ini kita lanjutkan materi kita tentang potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, kemarin sudah ibu jelaskan tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia itu adalah hutan dan juga barang tambang. Nah, sekarang kita masuk materinya yaitu potensi kemaritiman Indonesia. Maritim, yaitu adalah dari segi lautnya. Apa sih potensi yang dihasilkan oleh laut Indonesia? Nah, kita lihat. Dari segi perikanan, Indonesia itu banyak sekali menghasilkan ikan. Kenapa? Karena angka potensi lestari Indonesia itu sangat besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu potensi lestari? Potensi lestari itu artinya potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi. Artinya, ikan yang ada di Indonesia itu masih memungkinkan untuk melakukan regenerasinya. Bagaimana caranya? Caranya itu dari aturan internasional hanya boleh mengambil 80% dari potensi lestari. Potensi lestari kita 6,4 juta ton per tahun. 80% boleh diambil. Artinya hanya bisa diambil sekitar 5,12 juta ton per tahun. Nah, di situ maksudnya adalah tidak boleh mengambil ikan dengan menggunakan misalnya bom. Tidak boleh mengambilkan seperti itu. Nah, harus dengan menggunakan aturan-aturan internasional sehingga potensi lestari kita menjadi aman seperti itu. Nah, kemudian apalagi potensi maritim kita? Potensi maritim yang kedua adalah hutan mangrove. Nah, hutan mangrove itu apa? Hutan mangrove itu adalah hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Artinya ada di laut. Apa fungsinya? Fungsi hutan mangrove itu ada dua. Yang pertama kita lihat adalah fungsi ekologis. Fungsi ekologis maksudnya adalah yang pertama adalah sebagai habitat. Habitat tahu artinya kan? Habitat adalah tempat hidup bagi binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan juga untuk berkembang biak, untuk tinggal di situ. Itu namanya fungsi ekologis. Ya. Selain fungsi ekologis, ada untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Nah, itu maksud dalam fungsi ekologis ya, sebagai habitat, kemudian melindungi pantai dari abrasi air laut. Itu fungsi ekologis dari hutan mangrove. Kemudian kita lihat yang kedua adalah fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis itu artinya bermanfaat untuk manusianya, yaitu berupa nilai ekonomis dari kayu, pepohonan, dan makhluk hidup yang ada. Artinya, habitat ikan-ikan atau binatang laut yang ada di laut tadi bisa digunakan oleh manusia, misalnya bisa dijual atau bisa dikonsumsi langsung. Itu namanya fungsi ekonomis. Itulah fungsi hutan mangrove, fungsi ekologisnya dan juga fungsi ekonomisnya. Sampai di situ paham ya? Oke. Nah, kita lihat hutan mangrove, sebaran hutan mangrove yang ada di Indonesia. Yang paling besar itu ada di Papua, sebanyak 3,7 juta hektar. Kemudian ada di Sumatera, 417.000 hektar. Dan yang ketiga ada di Kalimantan, 165.000 hektar, Sulawesi 53.000 hektar, Jawa 34,4.000 hektar, dan Bali Nusa Tenggara 3,7 hektar. Nah, itu adalah sebaran hutan mangrove yang ada di Indonesia. Kemudian potensi maritim yang ketiga adalah terumbu karang. Terumbu karang merupakan salah satu potensi kelautan Indonesia yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Koral yaitu binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Nah, kita lihat Indonesia itu memiliki terumbu karang yang terluas di dunia. Berapa luasnya?
itu sebesar 284,3 ribu kilometer atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Artinya luas juga ya terumbu karang yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya apa sih manfaat dari terumbu karang atau fungsi dari terumbu karang itu sendiri? Sebelumnya kita lihat syarat-syarat terumbu karang dapat tumbuh dengan baik. Nah, bagaimana supaya terumbu karang itu dapat tumbuh dengan baik di laut? Yang pertama adalah untuk perairan. Suhu perairan laut itu antara 21 sampai 29 derajat Celcius. Kalau seandainya lebih dari ini, terumbu karang tidak dapat tumbuh dengan baik. Kemudian yang kedua, kondisi airnya jernih dan dangkal. Itu syaratnya. Yang ketiga, kedalaman air tidak lebih dari 18 meter. Yang keempat, salinitasnya tinggi, artinya tingkat garamnya itu tinggi. Nah, baru kita lihat fungsi atau manfaat dari terumbu karang. Manfaat terumbu karang itu ada 3. Yang pertama adalah dari segi ekologis. Apa saja dia? Ekologis, manfaatnya adalah sebagai habitat. Nah, kalau yang berhubungan dengan ekologis pastinya adalah sebagai habitat atau tempat hidup atau sebagai sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup di laut. Kemudian yang kedua, sumber keanekaragaman hayati yang tinggi. Yang ketiga, sebagai pelindung bagi ekosistem yang ada. Nah, jadi harus dipahami kalau ekologis lebih kepada tempat hidup dari binatang itu sendiri. Begitu juga dengan hutan. Lebih kepada tempat hidup flora dan faunanya. Kemudian yang kedua, fungsi sosial. Fungsi sosial ini lebih kepada manusianya nanti. Apa dia? Fungsi sosial itu yang pertama sebagai penunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan. Artinya terumbu karang juga bisa dijadikan sebagai bahan penelitian. Ini adalah fungsi dari sosial. Yang kedua, sebagai sarana rekreasi masyarakat. Yang ketiga kita lihat fungsi ekonomisnya. Fungsi ekonomis ini juga manfaat untuk manusia itu sendiri. Yang pertama, sebagai sumber perikanan dan sumber obat. Jadi terumbu karang itu juga sebagai obat bagi manusia. Yang kedua, dijadikan objek wisata yang menarik sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, kalau sosial tadi hanya sebagai sarana rekreasi masyarakat. Tapi kalau sudah ekonomis, dari sarana rekreasi tadi bisa mendatangkan pendapatan bagi masyarakat. Jadi beda ya, tapi masih dalam kategori yang sama, cuman sisinya berbeda kita lihat. Kalau ekonomis lebih kepada pendapatan masyarakatnya, kalau sosial lebih kepada pemanfaatannya. Oke. Yang ketiga, memanfaatkan biota di laut yang bisa dijual sehingga menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Yang keempat, berbagai jenis ikan yang hidup di terumbu karang dapat dimanfaatkan sebagai bibit. Nah, itu adalah fungsi atau manfaat dari terumbu karang. Oke. Nah, sampai di situ kalau ada pertanyaan boleh dikirimkan lewat seperti biasa, lewat komentar juga boleh dan juga bisa japri. Oke, sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.